Setelah Anda berkata pada diri sendiri, besok saja saya mulai. Mungkin besok olahraga, besok belajar, besok membuat bisnis, besok menghubungi klien. Anehnya, ketika besok datang, otak kembali berkata, besok lagi saja. Kalau ini hanya terjadi sekali atau dua kali, mungkin tidak masalah. Tapi, bagaimana jika kebiasaan itu berlangsung bertahun-tahun hingga tanpa sadar mengubah masa depan Anda? Yang menarik, neuroscience menemukan sesuatu yang mengejutkan. Prokrastinasi ternyata bukan sekedar soal malas atau kurang disiplin. Justru dalam banyak kasus, otak sedang mencoba melindungi Anda dari sesuatu yang dianggap tidak nyaman. Masalahnya, perlindungan itu seringkali membuat hidup kita berjalan di tempat. Hari ini, kita akan membedah mengapa otak selalu berkata nanti. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sistem saraf ketika Anda menunda pekerjaan, dan bagaimana cara melatih otak agar berhenti menunda tanpa harus menunggu motivasi datang. Dan di akhir video, saya akan membagikan satu teknik sederhana yang digunakan banyak atlet, penulis, dan CEO untuk membuat otak lebih mudah memulai pekerjaan. Setelah memahami ini, Anda mungkin tidak akan lagi melihat kata nanti dengan cara yang sama. Kita sering diajarkan bahwa orang yang suka menunda berarti malas. Padahal, penelitian psikologi dan neuroscience menunjukkan kenyataannya jauh lebih rumit. Ketika Anda melihat tugas yang sulit, membosankan, atau berisiko gagal, otak tidak langsung berpikir tentang manfaat jangka panjang. Yang pertama kali muncul justru adalah rasa tidak nyaman. Disinilah peran amigdala, bagian otak yang bertugas mendeteksi ancaman. Menariknya, ancaman bagi otak bukan hanya harimau atau bahaya fisik. Deadline yang menegangkan, tugas yang terasa berat, atau kemungkinan gagal juga bisa dianggap sebagai ancaman kecil. Akibatnya, otak segera mencari jalan tercepat untuk menghilangkan rasa tidak nyaman itu. Dan solusi tercepatnya sangat sederhana: menunda. Ketika Anda membuka media sosial, menonton video, atau melakukan hal lain yang lebih menyenangkan, otak langsung mendapat rasa lega. Bukan karena pekerjaan selesai, tetapi karena ketidaknyamanan itu berhasil dihindari untuk sementara. Masalahnya, rasa lega ini hanyalah pinjaman. Tugasnya tetap ada. Besok bahkan terasa lebih berat, karena sekarang ditambah rasa bersalah. Akhirnya terbentuk sebuah lingkaran. Tugas membuat cemas, otak menghindar, muncul rasa lega sesaat, lalu rasa bersalah muncul, dan ketika tugas itu kembali dihadapi, kecemasannya justru lebih besar. Inilah mengapa banyak orang merasa semakin lama menunda, semakin sulit untuk memulai. Tapi kalau penyebabnya bukan malas, lalu kenapa ada orang yang tetap bisa langsung bertindak meskipun sama-sama merasa takut? Perbedaannya bukan pada tingkat keberanian, melainkan pada cara otaknya memandang tindakan pertama. Banyak orang mengira mereka harus merasa termotivasi dulu, baru bisa bekerja. Padahal, neuroscience menunjukkan hal yang hampir berkebalikan. Motivasi sering muncul setelah kita mulai bertindak, bukan sebelumnya. Coba ingat pengalaman Anda sendiri. Pernahkah Anda merasa sangat malas membuka laptop? Tetapi, setelah bekerja selama 5 atau 10 menit, tiba-tiba pekerjaan terasa jauh lebih ringan. Itu bukan kebetulan. Ketika kita mulai bergerak, otak mulai mengurangi rasa ancaman dan meningkatkan fokus. Prefrontal cortex, bagian otak yang bertugas merencanakan dan mengambil keputusan, mulai mengambil alih dari amigdala. Semakin lama kita berada dalam pekerjaan itu, semakin kecil dorongan untuk menghindar.
Lalu mengapa sebagian orang tetap menunda? Salah satu penyebab terbesar adalah perfeksionisme. Mereka ingin hasil yang sempurna sejak awal. Akibatnya, otak melihat tugas tersebut sebagai sesuatu yang sangat besar dan penuh risiko. Semakin besar ekspektasi, semakin besar pula rasa takut memulai. Bayangkan, Anda diminta menulis sebuah buku. Terdengar melelahkan, bukan? Tetapi bagaimana jika tugasnya hanya menulis satu paragraf? Tiba-tiba, terasa jauh lebih ringan. Padahal, kedua tugas itu sebenarnya adalah bagian dari proses yang sama. Yang berubah hanyalah cara otak memandang besarnya pekerjaan. Dan disinilah muncul satu prinsip neuroscience yang sangat sederhana, tetapi mampu mengubah kebiasaan menunda secara drastis. Otak sangat menyukai tugas yang terasa mudah dimulai. Karena itu, jangan pernah meminta otak menyelesaikan pekerjaan besar sekaligus. Minta saja untuk memulai selama 2 menit. Teknik ini dikenal sebagai aturan 2 menit. Tujuannya bukan menyelesaikan pekerjaan, melainkan menurunkan hambatan mental agar otak mau bergerak. Misalnya Anda ingin olahraga. Jangan berkata, "Saya harus latihan 1 jam." Katakan saja, "Saya hanya akan memakai sepatu olahraga." Jika ingin belajar, jangan berkata, "Saya harus belajar 2 jam." Katakan saja, "Saya hanya akan membuka buku dan membaca 1 halaman." Saat hambatan awal hilang, seringkali kita akan melanjutkan dengan sendirinya. Langkah berikutnya adalah menggunakan implementation intention, yaitu menentukan kapan dan di mana tindakan dilakukan. Daripada berkata, "Nanti saya belajar," ubah menjadi, "Jam 7 malam, setelah makan malam, saya belajar di meja kerja selama 15 menit." Semakin spesifik rencana Anda, semakin sedikit energi yang dibutuhkan otak untuk mengambil keputusan. Lalu ada satu hal lagi yang sering diabaikan. Jangan memberi hadiah hanya ketika pekerjaan selesai. Beri penghargaan kecil setiap kali Anda berhasil memulai. Secangkir kopi, lagu favorit, atau sekedar memberi tanda centang di daftar tugas sudah cukup membantu otak membangun hubungan positif dengan tindakan. Sedikit demi sedikit, otak mulai belajar bahwa memulai bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Saya ingin mengajak Anda melakukan eksperimen 5 hari. Hari pertama, lakukan satu tugas yang selalu Anda tunda selama 2 menit saja. Hari kedua, lakukan lagi pada jam yang sama. Hari ketiga, singkirkan satu gangguan terbesar, misalnya notifikasi ponsel. Hari keempat, ulangi kebiasaan itu meskipun sedang tidak bersemangat. Hari kelima, lihat kembali apa yang berhasil Anda mulai, bukan hanya apa yang sudah selesai. Tujuan eksperimen ini bukan membuat Anda menjadi manusia paling produktif dalam 5 hari. Tujuannya adalah mengajari otak bahwa memulai ternyata jauh lebih mudah daripada yang selama ini dibayangkan. Dan ketika otak mulai mempercayai pengalaman baru itu, kebiasaan lama perlahan mulai kehilangan kekuatannya. Jadi mungkin selama ini musuh terbesar Anda bukan rasa malas, melainkan kata sederhana yang terus diulang oleh otak. Nanti. Semakin sering kita mendurutinya, semakin kuat jalur saraf kebiasaan menunda terbentuk. Tetapi kabar baiknya, jalur itu juga bisa diubah. Bukan dengan motivasi sesaat, melainkan dengan tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mulai hari ini, jangan tanyakan pada diri sendiri, kapan saya akan selesai? Tanyakan, apa satu langkah kecil yang bisa saya mulai sekarang? Karena seringkali, masa depan kita tidak ditentukan oleh keputusan besar yang diambil suatu hari nanti, melainkan oleh keputusan kecil yang berani kita mulai hari ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe
agar Anda tidak ketinggalan pembahasan neuroscience dan psikologi lainnya di Otak Optimal. Dan saya penasaran, pekerjaan apa yang sudah paling lama Anda tunda? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu hari ini menjadi hari pertama Anda benar-benar memulainya.